outline TA-nya itu mengalami banyak perubahan. Baik. Sudah tampil ya Pak Sukron ya? Nah, di sini Oke, di sini untuk outline-nya ada 3 macam nanti. Yang pertama, sebelum Anda mengerjakan tugas akhir, Anda masuk ke ruang ini ya, ruang mahasiswa, kemudian di situ nanti ada buku panduan. Nah, setelah Anda mendaftar TA, biasanya kurang lebih 1 minggu kemudian itu nanti muncul di laman mahasiswa itu dosen pembimbing dan asisten pembimbing. Jadi biasanya 2 orang. Nah, di situ Anda akan lihat siapa yang dosen pembimbingnya, siapa asisten pembimbing. Nah, silakan nanti menghubungi. Biasanya dosen akan memberikan informasi bimbingan juga ada menu informasi bimbingan ya. Informasi bimbingan ke mahasiswa biasanya ada. Kalaupun dosennya tidak menginputkan, nanti bisa Anda menghubungi via WhatsApp atau telepon gitu ya. Nah, nanti silakan download buku panduan, dan yang perlu saya tekankan bahwa setiap tahun itu untuk outline dan handout dari tugas akhir itu mengalami update ya, perbaikan. Jadi karena ini kebiasaan dari tahun ke tahun itu mahasiswa cenderung hanya melihat TA tahun sebelumnya, lihat TA tahun sebelumnya. Padahal belum tentu sama. Ya memang sebagian besar mungkin sama, tapi ada beberapa perubahan kecil bahkan perubahan besar pada tahun yang sedang berjalan karena penyesuaiannya. Nah, di sini ada 3 macam untuk outline. Jadi ini yang IPK 2,75 ke atas ya. Ada 3 outline untuk pembuatan karya. Yang pertama adalah proyek sistem informasi. Yang kedua adalah perancangan program, bisa perancangan program bisnis, bisa game, IoT, augmented. Kemudian yang ketiga adalah perancangan sistem informasi, bisa web, desktop, mobile. Nah, untuk target apa yang mau dicapai dari setiap outline ini punya target berbeda. Jadi luaran yang dihasilkan mahasiswa itu berbeda dari 3 outline ini. Outline yang pertama untuk outline proyek sistem informasi. Di sini diharapkan dapat menghasilkan aplikasi yang baik sesuai analisa kebutuhan sistem yang diimplementasikan pada perusahaan mitra. Nah, kuncinya adalah dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan mitra. Jadi misalkan pada saat Bu saya pengen melanjutkan yang PKL kemarin. Pas ke PKL kemarin dari tempat PKL itu diminta mengembangkan sistem di ini gitu. Di sistem misalkan sistem inventory-nya. Mereka butuh ini, saya pengen ambil inventory-nya. Mengembangkan sistem inventory-nya. Nah, artinya Anda bikin sistem informasi sesuai kebutuhan dari mitra, kemudian dikembangkan dan targetnya adalah bisa diimplementasikan sesuai kebutuhan mitra. Itu target utama dari proyek sistem informasi. Nah, untuk outline yang proyek sistem informasi ini, itu outline TA yang kelompok.
Jadi untuk proyek sistem informasi itu boleh kelompok 2-3 orang. Jadi maksimal 3 orang untuk yang proyek sistem informasi. Tapi targetnya adalah menghasilkan sistem informasi yang siap diimplementasikan di perusahaan. Nah, untuk yang outline kedua itu perancangan program. Nah, untuk perancangan program ini targetnya adalah menghasilkan aplikasi juga. Menghasilkan aplikasi atau sistem informasi sesuai analisa kebutuhan sistem dan diperkuat dengan penggambaran UML, ERD, dan LRS. Nah, bedanya dengan yang proyek sistem informasi apa? Jadi keduanya yang outline 1 dan 2 itu sama-sama menghasilkan, targetnya adalah menghasilkan suatu aplikasi ya. Boleh berbasis web, boleh berbasis mobile. Nah, silakan kalau perbedaannya, kalau di proyek sistem informasi, perbedaannya adalah 1, dikerjakan kelompok, maksimal 3 orang. Yang kedua, targetnya adalah siap diimplementasikan di perusahaan mitra. Karena harus ada mitra, berarti wajib riset atau PKL. Nah, untuk riset PKL-nya, boleh melanjutkan riset PKL pada saat semester 5, atau Anda riset PKL di tempat yang baru, silakan. Jadi boleh melanjutkan yang semester 5 PKL-nya atau di perusahaan baru. Nah, untuk yang perancangan program itu bukan kelompok, artinya ini dikerjakan individu. Nah, dikerjakan individu dan tidak wajib diimplementasikan di perusahaan atau mitra. Karena tidak wajib diimplementasikan di perusahaan atau mitra, maka untuk yang outline kedua ini boleh riset, boleh tidak. Jadi artinya misalkan dari PKL kemarin atau yang sekarang Anda riset di tempat baru, itu mereka sistemnya butuh perbaikan. Di situ Anda mengusulkan sistem usulan berbasis web atau mobile, atau mungkin bikin game atau apa, terserah. Nah, tapi bisa juga fiktif, artinya misalkan Anda mengcreate sistem informasi, misalkan untuk informasi pariwisata di IY, misalkan seperti itu, atau misalkan aplikasi untuk room chat gitu ya, seperti Kaskus. Nah, atau aplikasi untuk, bebas. Jadi kalau untuk yang outline kedua ini, karena dia boleh tidak riset, artinya boleh fiktif ya. Fiktif itu artinya bebas lah, bukan berdasarkan permasalahan dari suatu perusahaan. Anda bebas membuat suatu sistem sesuai kreativitas masing-masing. Atau mau bikin seperti startup pun boleh di sini. Jadi ada di outline kedua. Tapi outline kedua ini sifatnya individu. Kemudian yang ketiga ini adalah outline perancangan sistem informasi, baik berbasis web, desktop maupun mobile. Nah, untuk yang ketiga ini, outline yang ketiga ini dikhususkan untuk yang barangkali di programmingnya kurang kuat ya. Nah, Anda bisa membuat rancangan usulan sistem. Nah, kalau yang ketiga ini, karena targetnya berupa rancangan sistem, maka rancangan sistem usulan di suatu perusahaan atau mitra, maka yang ketiga ini wajib PKL riset. Ya. Dan ini individu, dikerjakan individu. Targetnya apa? Targetnya adalah menghasilkan prototipe. Menghasilkan prototipe yang baik sesuai analisa kebutuhan sistem. Nah, prototipe di sini tidak hanya yang namanya prototipe itu sudah bisa dijalankan, jadi hanya tampilan, tapi sudah bisa dijalankan. Jadi tidak berupa gambar saja, tapi nanti targetnya bisa diklik. Nah, di sini Anda bisa menggunakan software untuk pembuat prototipe ya, seperti Just in Mind, itu boleh. Gitu ya. Yang penting nanti bisa diuji, jadi bisa diklik. Di sini nggak ada coding kalau untuk yang
outline perancangan sistem, tapi Anda lebih memperkuat di UI dan UX-nya ya mungkin ya. Jadi lebih sistem usulannya seperti apa. Tapi di sini dalam bentuk prototipe ya. Prototipe itu ada 3 outline. Untuk yang wajib riset itu outline nomor 1 dan outline nomor 3. Kalau yang nomor 2 nggak wajib. Kemudian kalau yang kelompok itu hanya yang proyek. Kalau yang perancangan program dan perancangan sistem itu individu, keduanya ini individu ya. Kemudian kalau yang 1 dan 2 wajib menghasilkan sistem informasi ya. Kalau yang nomor 3 berupa prototype. Oke. Sekarang kita pelajari dari proyek sistem informasi. Nah, untuk yang proyek itu nanti ada dua pilihan ya, dua pilihan keluarannya. Jadi selain yang keluaran wajibnya kan ada aplikasi yang siap diimplementasikan di mitra. Nah, keluaran lainnya adalah boleh milih. Anda mau bikin buku tutorial, jadi dari aplikasi yang dibuat tadi dibuatkan buku tutorialnya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, tidak buku tutorial tapi tugas akhir, laporan tugas akhir. Nah, cuma laporannya nanti tidak seperti yang outline nomor 2 dan 3 yang banyak itu ya. Jadi untuk tugas akhir pun nanti juga lebih sedikit. Nah, jadi kalau untuk yang proyek sistem informasi, selain nanti aplikasi untuk perusahaan, nah aplikasi untuk perusahaan nanti di sini juga dihakikan nanti bisa untuk HKI ini karena ada biaya nanti bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing di akhir bimbingan, gitu ya. Nah, jadi untuk keluaran tambahannya pilih buku tutorial atau laporan tugas akhir, gitu ya. Untuk yang outline proyek sistem informasi. Nah, untuk perbandingannya misalkan saya mau enaknya bikin laporan atau buku tutorial. Nah, perbandingannya seperti ini. Kalau laporan TA nanti ada 5 bab. Plus aplikasi ya, laporan TA isinya 5 bab. Pendahuluan, landasan teori, analisa sistem berjalan, perancangan sistem usulan, sama penutup. Nah, kalau buku tutorial lebih mudah sebenarnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya banyak yang ambil buku tutorial ya, isinya hanya pendahuluan, terus bagaimana perancangan aplikasi ya isinya hanya rancangan database, rancangan antarmuka, kemudian nanti hasilnya seperti apa, antarmukanya, kemudian cara menjalankan dan sebagainya, sampai pengujian itu ya, itu buku tutorial. Kemudian di sini butuh manual book itu nanti untuk pendaftaran HKI. Manual book itu ya hanya misalkan cara menjalankannya, misalkan login, input username, input password, kemudian klik tombol login. Seperti itu disebut dengan manual book. Nah, nanti di akhir bimbingan Anda berkoordinasi dengan dosen pembimbing untuk mengadakan serah terima. Jadi dilakukan serah terima aplikasi ke perusahaan. Di situ nanti ada surat riset, MOU. Kalau surat riset MOU nanti dari prodi ya. Saya akan memberikan surat riset, draft surat riset plus MOU-nya. Maaf, kalau surat riset kan bisa pakai yang dari web ya. Nah, untuk MOU nanti dari prodi ya yang membuatkan itu ya. Kemudian untuk serah terima itu nanti berita acara kalau sebelumnya sudah saya kirim ke dosen pembimbing ya. Nah, nanti akan saya share lagi untuk serah terima. Draft berita acara serah terima. Biasanya ini dilakukan di akhir bimbingan sebelum ujian sidang. Nah, isinya seperti ini untuk laporan TA. Jadi kalau yang proyek ya, proyek sistem
yang wajib aplikasi, terus mau laporan TA atau buku tutorial. Anda pilih satu, laporan TA atau buku tutorial. Kalau laporan TA seperti ini, tadi ada 5 bab, kemudian kalau buku tutorial ada 3 bab. Nah, ini contoh serah terima aplikasi. Nah, ini serah terima aplikasi ke mitra. Nanti berita acara serah terima, draftnya dari Prodi. Oke, kita masuk ke yang kedua. Outline yang kedua yaitu perancangan program. Perancangan program ini bisa web, desktop, mobile, sama boleh game atau IoT ya. Luarannya apa? Luarannya berupa aplikasi, sistem informasi, sama tugas akhirnya. Nah, nanti bisa program bisnis, atau game, IoT, augmented reality. Di sini kalau untuk perancangan program, saya ulangi lagi, boleh berupa sistem usulan untuk perbaikan sistem di mitra atau perusahaan, atau fiktif. Fiktif artinya Anda bikin seperti startup atau apa itu ya, atau bikin kreasi sendiri lah, misalkan bikin itu sih, misalkan sistem informasi untuk konsultasi apa curhat pasien gitu, misalkan curhat pasien selama pendampingan untuk pendampingan pengobatan misalkan. Seperti itu ya, ide-ide kreatif bisa dimunculkan di sini. Untuk garis besarnya perancangan program ada 4 bab ya, dua-duanya 4 bab, baik yang program bisnis maupun yang game. Ada 4 bab. Pendahuluan, landasan teori, pembahasan, penutup. Di sini tadi saya sampaikan untuk yang outline kedua perancangan program itu opsional, boleh hasil riset atau fiktif tadi ya. Nah, kalau fiktif artinya gini, perbedaannya gimana? Kalau riset berarti Anda menganalisis sistem suatu di perusahaan, kemudian diperbaiki, diberi usulan berupa pembuatan sistem aplikasi ya. Nah, kalau fiktif itu ya nggak terus 100% bikin aplikasi sesukanya. Anda di sini kalau untuk yang tidak riset, Anda wajib observasi. Nah, observasi ini boleh observasi online, artinya misalkan Anda mau membuat sistem informasi e-commerce. Nah, di situ Anda observasi beberapa web e-commerce, itu sebagai masukan pembanding lah untuk pengembangan aplikasi yang selanjutnya. Jadi kalau Anda mengcreate suatu sistem baru yang bukan hasil riset, kan Anda perlu masukan kurang lebih gambarannya seperti apa itu ya. Nah, ini di sini dibutuhkan observasi. Seperti itu. Nah, ini tadi ya, ini yang tidak riset, kemudian yang riset. Nah, perbedaannya ada di bab 3. Kalau yang riset, hasil riset tadi ada tinjauan perusahaan, sejarah perusahaan. Kalau yang tidak riset itu ada hasil observasi atau literasi proses bisnisnya. Jadi Anda menganalisa dari misalkan web sejenis atau aplikasi mobile sejenis. Nah, itu kemudian dianalisa kebutuhan. Jadi perbedaannya ada di 3.1 untuk yang riset dan tidak riset. Nah, untuk yang perancangan program berupa game, IoT atau augmented reality itu isinya ada 4 bab juga. Di sini pendahuluan, latar belakang teori, pembahasan. Nah, untuk pembahasan di sini sesuai dengan ini ya, metode pengembangan games. Nah, untuk yang ketiga, outline yang ketiga yaitu perancangan sistem informasi, baik web, desktop, atau mobile. Nah, targetnya adalah yang wajib dihasilkan adalah prototipe plus laporan tugas akhir. Nah, di sini untuk outline perancangan sistem itu ada tiga bentuk. Ada 3 bentuk. Yang pertama, di sini kalau outline yang ketiga ini Anda wajib riset. Wajib riset di perusahaan atau mitra. Wajib riset. Nah,
risetnya terbagi menjadi 3. 1, sistem yang dianalisa di perusahaan tersebut, yang pertama belum terkomputerisasi. Yang kedua, sistem yang dianalisa di perusahaan tersebut sudah terkomputerisasi. Kemudian yang ketiga ini adalah outline alternatif. Artinya, ini kalau yang ketiga ini outline khusus pandemi aja, pandemi COVID, selama pandemi COVID. Jadi kita tidak ingin membebankan mahasiswa. Jadi misalkan Anda sulit mendapatkan tempat riset atau PKL untuk mau mengambil outline perancangan sistem, tapi susah untuk mendapatkan tempat riset atau PKL, Anda bisa mengambil yang sudah terkomputerisasi, tapi yang tidak membutuhkan surat riset. Tapi di sini nanti berupa surat keabsahan data. Artinya gini, sebenarnya Anda tetap riset, cuma tidak ke lapangan. Jadi hanya riset daring, hanya observasi online, kemudian bisa wawancara online. Nah, di sini yang dibutuhkan surat keterangan keabsahan data. Kalau yang pertama dan kedua ini wajib ada surat keterangan riset atau PKL. Kalau yang ketiga ini dikhususkan untuk yang susah mendapatkan atau terkendala mendapatkan tempat riset PKL. Di sini ada perancangan sistem yang alternatif ya. Jadi berupa nanti surat keterangan keabsahan data. Targetnya sama, ada prototipe dan tugas akhir. Dan diingat ya, prototipenya nanti Anda harus buatnya pakai software pembuat prototipe. Jadi hasilnya nanti bisa dijalankan. Hanya berupa tampilan prototipenya, tapi bisa diklik. Gitu ya. Nah, garis besar dari outline perancangan sistem informasi, untuk yang pertama dan kedua tadi, untuk yang riset lapangan, riset atau PKL lapangan, artinya Anda benar-benar ke perusahaan ya, benar-benar ke perusahaan, itu ada 5 bab ya, pendahuluan, landasan teori, analisa sistem berjalan, perancangan sistem usulan, dan menutup. Sedangkan yang alternatif, yang artinya Anda berusaha sudah mendapatkan tempat riset PKL, tapi kesulitan karena beberapa perusahaan tentunya menolak untuk tempat magang atau riset ya. Nah, Anda bisa ambil yang alternatif. Isinya nanti pendahuluan, landasan teori, pembahasan, penutup. Cuma nanti di pembahasan harus sesuai dengan ini observasi. Observasinya harus ada gitu. Jadi nggak hanya ngawur. Jadi surat keabsahan data itu memang observasinya observasi daring dan wawancara daring. Jadi nggak ke lapangan gitu ya. Jadi untuk yang kiri surat riset, yang kanan ini surat keabsahan data. Nah, seperti ini. Untuk yang riset lapangan, riset atau PKL lapangan, nanti ada yang sistemnya belum terkomputerisasi, ada yang sudah terkomputerisasi. Sama-sama 5 bab, perbedaannya ada di bab 3. Kalau yang belum terkomputerisasi, Anda cukup bikin analisa sistem berjalan dengan menggunakan activity diagram. Sedangkan kalau yang sudah terkomputerisasi, selain activity diagram, berarti Anda bikin use case. Use case, kemudian screenshot. Nah, yang di kuning ini adalah antarmuka program sistem berjalannya. Jadi kalau yang diangkat itu sistem yang sudah terkomputerisasi, ini diminta screenshot antarmuka sistem informasinya. Nah, ini yang baru. Kalau tahun-tahun sebelumnya, di sini ada spesifikasi files, kemudian rancangan IED sistem berjalan, rancangan RS sistem berjalan. Padahal kendala di lapangan, beberapa perusahaan itu tidak mengizinkan mahasiswa untuk bisa melihat database-nya. Jadi tidak diperbolehkan lihat. Kalaupun lihat tuh biasanya hanya dikasih lihat antarmuka front end-nya. Biasanya untuk ditampilkan back end, beberapa perusahaan tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan. Jadi cukup Anda, makanya kita ganti yang tadinya harus ada spesifikasi file, kemudian IRD kita ganti menjadi
antarmukanya saja. Jadi antarmuka sistem berjalan di sana seperti apa, aplikasinya seperti apa. Hanya cukup front end-nya saja. Syukur-syukur kalau memang dari perusahaan mengizinkan sisi back end-nya untuk di screenshot, ya silakan ditampilkan. Kalau tidak, ya berarti cukup front end-nya saja. Nah, untuk yang perancangan sistem alternatif, untuk yang tadi nggak bisa riset lapangan ya, hanya riset daring. Nah, kita pakai yang outline alternatif. Di sini pendahuluan, kemudian landasan teori. Nah, yang berbeda adalah di pembahasan. Untuk di sama yang bab 1 itu, di sini kita ganti nggak hanya latar belakang permasalahan di perusahaan, tapi latar belakang ide perangkat lunak. Untuk pembahasan, di sini hanya ada 2 subbab, metode pengembangan perangkat lunak dan tahapan pengembangan perangkat lunak. Untuk metode pengembangan perangkat lunak, di sini artinya metodenya bebas. Metode yang mau dipakai apa? Misalkan pakai metode prototyping atau pakai metode reusable atau pakai metode R&D. Kita bebaskan ya. Nah, di sini 3.1 itu masih menjelaskan dalam membuat perancangan sistem usulan itu menggunakan metode apa. Ini sama ya, targetnya adalah prototipe. Jadi dalam pembuatan prototipe itu metode yang digunakan apa? Dijelaskan di 3.1. Kemudian tahapan pengembangan perangkat lunak itu isinya sama dengan tahapan-tahapan dari metode yang digunakan. Nah, jadi di sini bisa berbeda-beda. Artinya kalau 3.1 menggunakan prototyping. Prototyping ada 3 tahapan ya. Identifikasi kebutuhan pengguna. Berarti tahapan yang pertama di 3.2 itu identifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua misalkan pengembangan prototype. Yang ketiga nanti customer test drive gitu ya. Nah, itu jadi tahapannya sesuai dengan metode yang digunakan. Oke. Jadi itu secara garis besar perbedaan 3 outline ya. Nah, sekarang saya akan coba buka yang handout-nya ya. Coba handout yang pertama. Yang proyek dulu ya. Yang proyek. Nah, jadi nanti mahasiswa akan mendapat ini. Jadi kalau sudah melakukan pendaftaran, kemudian tampil dosen pembimbing, biasanya ada link untuk download buku pedoman. Biasanya download buku pedoman. Di situ nanti ada pedoman penulisan ya, tata tulis dan sebagainya, outline seperti apa. Kemudian nanti ada handouts. Handouts itu isinya isi detailnya ya. Kalau ada perbedaan gini, kalau ada perbedaan pengetikan, katakanlah kesalahan pengetikan ya, ada perbedaan antara handout sama di buku panduan. Jadi buku panduan itu kan sebagian besar isinya tata tulis, cuma ada sedikit outline-nya ya. Nah, kalau ada sedikit perbedaan karena mungkin di buku pedoman belum ada yang kelewat terupdate, maka yang jadi patokan untuk isinya adalah handout, ya. Karena kalau buku pedoman itu lebih banyak ke tata tulis dan dia ngambil outline-nya itu dari handout gitu ya. Jadi kalau mungkin pada saat ngopi memasukkan handout ke buku panduan ada yang apa ya, mungkin kececer gitu ya. Nah, itu yang jadi, kalau nanti ya semoga nggak ada perbedaan, tapi kalau terjadi seperti itu, untuk isinya ya, untuk isinya Anda berpatokan ke handout. Tapi kalau tata tulis lebih lengkapnya di buku panduan. Nah, di sini untuk yang handout proyek sistem informasi, ya tadi ada
dua pilihan ya, mau satu yang wajib dihasilkan aplikasi sama laporan tugas akhir atau buku tutorial. Nah, di sini ini tadi sudah saya jelaskan isi-isinya ya. Ada 5 bab ya. Nah, di handout itu ada contohnya. Contohnya misalkan contoh membuat latar belakang. Nah, di situ diusahakan untuk latar belakang masalah, Anda mengambil kutipan. Kutipannya bisa dari jurnal terdahulu ya. Tuh, masukkan kutipan. Jadi, tapi nanti akan ada dosen yang membimbing. Nah, ini contohnya seperti ini. Tujuan, manfaat. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya seperti ini. Seperti ini. Sistem berjalan, analisa berjalan. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini contoh. Ini hanya contoh ya. Misalkan kayak IRD di bagian IRD ya. Di IRD itu sebenarnya kan ada dua macam bentuk IRD ya. Ada IRD versi Peter Chen dan IRD versi James Martin. Kalau ini contohnya kan versi Peter Chen ya, IRD-nya. Nah, kamu mau bikin IRD seperti apa nanti di bab pembahasan, itu bebas mau pakai yang versi Peter Chen atau James Martin bebas. Hanya yang perlu diperhatikan adalah kalau di landasan teori itu kamu pengertian contoh IRD-nya itu IRD yang Peter Chen, berarti yang di pembahasan ya pakainya IRD itu. Karena saya sering beberapa kali menemukan pada saat ujian sidang itu di latar belakangnya dia ngasih contoh apa IRD. Di konsep IRD-nya dia pakai contoh dari James Martin, bentuknya IRD James Martin, tapi pengerjaannya pakai Peter Chen. Nah, itu yang salah gitu ya. Kalau bisa antara jadi intinya apa yang Anda gunakan di pembahasan itu harus sama dengan latar belakang landasan teori yang dipakai. Jadi karena landasan teori itu kan apa yang akan kamu gunakan di pembahasan. Jadi harus sama ya, sebaiknya seperti itu. Nah, di sini sudah ada, tinggal nanti pokoknya harus dibaca, kuncinya harus membaca dahulu gitu ya. Nah, harus membaca dahulu. Ini contoh-contohnya sudah ada. Gitu ya, pengujian unit. Pengujian unit menggunakan black box testing. Dan seterusnya ini sudah ada. Nah, pengujiannya, contoh pengujian dan seperti ini. Nah, ini contoh buku manual pun juga sudah ada seperti ini. Ini serah terima aplikasi, ini yang proyek ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang perancangan sistem. Perancangan sistem ya. Perancangan sistem nanti lebih hati-hati bacanya karena ada tiga pilihan. Studi kasusnya risetnya belum terkomputerisasi, jadi sistem yang dianalisa di perusahaan belum terkomputerisasi. Ini. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya di slide tadi. Kemudian sistem berjalannya sudah terkomputerisasi. Bedanya ada di sini, sama di sini ya. Use case sama ini, bedanya di sini. Kemudian ini sudah ada contohnya, contoh-contoh membuat. Tapi contoh ini hanya contoh secara singkat ya. Nah, nanti harus dikembangkan lagi. Nih, sudah ada contohnya. Kemudian ada juga nanti. Nah untuk prototipenya ya, prototipenya nanti wajib berisi interface yang dapat diuji. Tidak ada coding tapi berupa interface yang dapat diuji. Di sini Anda diarahkan bisa menggunakan aplikasi seperti MIT, Justimine, Figma, ataupun aplikasi yang lain yang digunakan untuk
perancangan prototipe. Nah, ini contohnya hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini contoh prototipenya. Nah, untuk prototipe itu juga harus ada pengujian. Jadi nggak hanya yang berupa aplikasi yang pengujian. Nah, prototipe pun harus ada pengujian. Namanya pengujian rancangan antarmuka. Jadi antarmukanya yang diuji. Nah, untuk pengujiannya ini kurang lebih seperti ini. Jadi nanti misalkan ya Anda membuat prototipe aplikasi marketplace gitu ya misalkan atau e-commerce gitu ya. Nah, di situ kalau membuat usulan kan otomatis ada front end sama back end kan. Nah, front end-nya kalau e-commerce ya misalkan konsumen. Konsumen misalkan untuk konsumen Anda pakai teman Anda ya mahasiswa ya sesama mahasiswa misalkan ambil 5 orang. 5 orang ini Anda minta untuk menguji antarmukanya. Bagaimana akses menunya? Apakah berjalan dengan lancar? Apakah daftar membernya berjalan dengan lancar? Apakah input buku tamu berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi partisipan misalkan ini contoh 5 orang. Ini hanya contoh ya. Jadi isinya, isi yang diuji itu nanti tergantung dari sistem informasinya, dari prototipenya. Jadi misalkan kalau Anda prototipenya misalkan nggak ada daftar member ya, nggak usah daftar member. Jadi ini isinya disesuaikan dengan prototipe yang dibuat. Kalau misalkan perpustakaan kan nggak mungkin ada katalog produk, adanya katalog buku. Atau kalau misalkan rental mobil atau misalkan apa, nah itu kan sesuai. Jadi yang ini disesuaikan dengan prototipe yang diusulkan. Kemudian nanti ada pengujian back end sama ya, pengujian back end. Nah, back end ini misalkan siapa yang akan menjadi administratornya gitu ya. Nah, nanti seperti ini back end-nya. Kemudian nanti ada jadwal implementasi seperti ini. Gitu ya. Ini kalau TA tahun sebelumnya nggak ada seperti ini. Jadi untuk prototipe nggak ada pengujian, tapi karena di setiap metode pengembangan perangkat lunak itu ada tahapannya, tahap perancangan antarmuka, maka kita masukkan. Itu ya. Ini yang outline alternatif. Jadi yang riset daring ya. Riset daring itu nanti tidak membutuhkan surat keterangan riset dari mitra atau perusahaan, tapi cukup surat keterangan keabsahan data bermaterai itu ya. Tuh. Nah, di sini misalkan ini idenya apa gitu ya. Kemudian analisa masalah dan solusi. Nah, ini kalau analisa masalah jangan kayak laporan PKL kemarin hanya sistemnya masih konvensional gitu. Jangan. Anda benar-benar harus menganalisa masalah. Anda bisa menggunakan metode seperti PISES atau SWOT gitu ya. Nah, harus benar-benar dianalisa. Jadi yang lemah tuh apa? Nah, itu nanti yang jadi bahan untuk perbaikan sistem. Seperti ini. Kemudian nanti untuk ini contoh-contohnya sudah ada. Ini contoh pengujian juga. Nah, di sini tahapan misalkan ini contoh ya. Contohnya di sini pakai metode prototyping. Anda bisa pakai metode yang lain ya. Nanti tahapannya sesuai dengan tahapan di metode yang digunakan. Nah, tahapannya misalkan prototyping ada tiga tahapan. Nah, itu dijelaskan di metode pengembangan perangkat lunak. Sedangkan untuk tahapan-tahapannya nanti ada di 3.2 secara jelas. Mendengarkan pelanggan berarti Anda menganalisa kebutuhan dan sebagainya. Gitu contohnya. Nah, itu untuk yang perancangan sistem ya. Nah, terakhir untuk yang perancangan program. Untuk yang perancangan program. Nah, di sini targetnya adalah aplikasi dan ini dikerjakan individu ya. Kalau proyek tadi kelompok. Nah, ini boleh nih, tidak wajib mahasiswa tidak melakukan yang tidak wajib riset atau PKL. Kalau tidak riset atau PKL wajib observasi. Observasi online ya, via daring. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah,
seperti ini. Pengkodean, sudah ada contohnya. Yang penting ini kuncinya Anda harus membaca buku panduan, harus membaca handouts untuk mengerjakan. Nah, seperti ini sudah ada semua di sini contoh-contohnya. Nah, jadi isinya apa saja bab-bab itu, kemudian contohnya ada semua. Oke. Itu ya. Dari saya itu sih, saya pengen lebih banyak ke tanya jawab, Pak Sukron. Saya buka waktu, saya kembalikan ke moderator, jadi saya lebih banyak ke tanya jawab ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Ani atas paparan materinya. Nah, selanjutnya setelah tadi paparan materi Bu Ani, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, rekan-rekan. Silahkan buat yang masih belum jelas atau masih kurang paham, silahkan ditanyakan kepada Bu Ani. Jadi biar nanti ke depannya biar tidak ada kendala. Untuk pertanyaan bisa melalui fitur chat atau bisa langsung raise hand saja ya. Silahkan, kalau ada yang tanyakan langsung bisa raise hand. Atau mungkin sudah paham semua ini Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Oh iya, Ya, untuk jadi jangan tambahan ya, ini tambahan dulu. Sebentar mumpung saya ingat Pak Sukron. ya, silakan. Jadi untuk tugas akhir, untuk pengerjaan tugas akhir, satu Anda harus baca buku panduan, kemudian baca handout-nya, jangan lupa bimbingan ya. Nah, bimbingan tugas akhir untuk syarat kelulusan itu minimal 8 kali ya, catatan ya. Saya lupa menuliskan. Minimal 8 kali dengan dosen pembimbing utama dan 8 kali dengan asisten pembimbing. Nah, karena nanti yang mendaftarkan ujian sidang TA itu adalah dosen pembimbing. Itu syaratnya. Supaya nanti bisa ujian sidang, Anda harus minimal bimbingan 8 kali. Baik dengan dosen pembimbing utama maupun dosen pembimbing kedua gitu ya. Itu. Terus apalagi ya, saya lupa. Apalagi ya Mas Sukron. Terus sama, oh ya, sama referensi yang juga belum saya masukkan. Referensi yang digunakan itu maksimal 5 tahun. Jadi kalau sekarang 2021, berarti sumber referensi yang boleh digunakan itu maksimal 2016. Ya. Jadi yang referensi tahun 2010 atau apalagi 199 nggak boleh. Jadi yang maksimal lah 2016. Jadi 5 tahun terakhir. Gitu ya. Kemudian yang ketiga minimal 5 referensi berasal dari 5 dosen ya. Saya ini aja ya, saya tulis aja. Tadi ya, belum saya masukkan. Tulis saja mungkin Mbak Ani. Oke. Tadi belum saya masukkan. Ya, tambahan 1 syarat maju sidang TA minimal bimbingan 8 kali dengan dosen pembimbing utama dan 8 kali dengan dosen pembimbing kedua ya. Kemudian referensi maksimal 5 tahun. Minimal menggunakan 5 artikel dosen. Oke. Ini ya, jadi syarat tambahannya ini, syarat maju sidang TA minimal 8 kali bimbingan, karena ini penting, karena nanti yang berhak mendaftarkan Anda
maju sidang atau tidak itu dosen pembimbing. Jadi Anda nggak mendaftar sendiri, enggak, karena nanti yang berhak mendaftarkan, menilai kelayakan Anda siap maju sidang TA atau bukan itu dosen pembimbing. Jadi Anda harus bimbingan 8 kali, kemudian 8 kali dengan kedua pembimbing ya, masing-masing 8 kali. Referensi maksimal 5 tahun, minimal menggunakan 5 artikel dosen. Gitu ya. Kemudian untuk Sudah ada gimana? Ada yang mau ditanyakan? sudah ada satu pertanyaan ini Bu Ani. Sudah Oh ada satu ya, pertanyaan di chat ini Bu Ani. ya. Dari siapa ini? Oh tidak ada namanya. Pertanyaannya, apakah sistem harus di-online-kan? Sebentar. Apakah sistem harus di-online-kan untuk tipe yang pertama atau proyek Yang SI? proyek, Jika yang yang dibuat proyek adalah ya. sistem pendukung, ya. Jika sistem yang dibuat adalah sistem pendukung keputusan, apa harus di-online-kan? Enggak harus. Enggak harus di-online-kan. Oke, ya. Tapi enggak harus di-online-kan, tapi siap diimplementasikan. Ya gitu. Siap diimplementasikan ya. Jadi sudah ya. Jadi yang bertanya jadi tidak harus di-online-kan. Ya, tapi Yang kalau penting bisa misalkan di-online-kan lebih diimplementasikan. bagus. Ya, jadi Lebih nilai bagus. mungkin bisa jadi nilai tambah ya Bu Ani ya. Ya, betul. Karena kan harus masuk hosting, betul. Oh, dari Rio Irwansyah tadi. Ya, selanjutnya ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sama ini Bu Ani mungkin menambahkan terkait plagiarisme mungkin ya. Ini jadi catatan penting karena jangan sampai nanti plagiarismenya tinggi akan dicek ya Bu Ani ya. Iya. Memang tadinya kita mau mengimplementasikan wajib Turnitin, tapi karena pandemi jadi belum diimplementasikan, tapi tetap belum. nanti karena kita mau hasil akhirnya kan diupload di repositori ya. Nah, kalau online itu kalau sudah diupload online kan deteksi kayak plagiarisme itu lebih gampang. Jadi hati-hati nanti. Yang penting kuncinya adalah selalu konsultasi dengan dosen. Jadi kalau mengalami kesulitan, kenapa beberapa mahasiswa kenapa nggak bimbingan? Saya tanya kenapa nggak bimbingan? Karena pusing, pusing bikin TA-nya ya. Kalau pusing ya menemui dosen pembimbing. Karena dikasih dosen itu biar nggak pusing. Biar dibimbing. Ya biar dibimbing, biar nggak pusing gitu ya. Jadi intinya harus selalu koordinasi dengan dosen pembimbing. Ya, yang paling penting di awal dibaca dulu buku panduannya sebelum bimbingan. Jadi biar nanti nggak banyak ini biar revisi Bu Ani ya. Ya. Ada lagi Pak Sukron? Ada lagi di satu dari Mas Joko Purnomo. Maaf kalau yang alternatif harus bisa online ya Bu. Yang opsi buku tutorial alternatif harus bisa online yang mana maksudnya? Oh, yang buku tutorial. Enggak, yang observasi online atau gimana? Yang Saya juga kurang paham ini pertanyaan. Kalau buku tutorial itu hanya luaran untuk yang outline proyek aja ya. Kalau yang dua yang lain itu enggak ada buku tutorial, semua laporan TA. Jadi yang ada pilih buku tutorial atau laporan TA itu hanya yang hanya yang proyek ya. Kalau bukan hanya yang proyek aja ya. Kalau bukan proyek ini, di sini ada dua pilihan. Ini kan jenis pilihan. Pilihannya yang wajib itu aplikasi, ditambah buku tutorial atau laporan TA. Tapi kalau yang perancangan program sama perancangan sistem itu semuanya laporan TA bentuknya keluarannya. Ya. Jadi tidak ada buku tutorial, yang ada pilihan buku tutorial itu hanya yang proyek sistem. Nah, untuk yang observasi tadi, yang observasi online mungkin yang observasi online itu dikhususkan untuk yang perancangan program ya, sama yang perancangan sistem ya. Perancangan program misalkan kan nggak wajib riset, tetapi Anda butuh data pendukung. Nah, itu bisa dilakukan dengan riset
daring. Riset daring di sini bisa mengamati, misalkan mau bikin aplikasi berbasis web e-commerce ya, berarti Anda mengamati beberapa website e-commerce untuk masukan, untuk sebagai pendukung pengembangan sistemnya seperti apa. Itu yang dimaksud dengan wajib observasi. Tapi kalau misalkan Anda riset, bikin aplikasi untuk sebuah perusahaan, tentunya kan gini, bisnis prosesnya sudah ada di perusahaan tersebut. Kemudian data-data yang mau diimplementasikan ke Sisvo kan sudah ada dari perusahaan tersebut. Jadi tinggal dari sistem konvensional kita buatkan sistem informasi itu kan. Tapi kalau nggak riset, datanya dari mana? Nanti ngawur itu kan. Terus bisnis prosesnya Anda ngawur. Nah, makanya biar nggak ngawur ya kita arahkan untuk observasi online. Nah, observasi itu dilakukan dengan mengamati bisnis proses atau proses bisnis dari suatu aplikasi di web misalkan gitu ya. Jadi Anda mau bikin sistem informasi e-commerce. Nah, supaya nanti nggak aneh bisnis prosesnya atau data-datanya nggak terlalu melenceng, makanya Anda melakukan pengamatan terhadap sistem informasi sejenis gitu. Dengan mengamati itu kan tahu, oh ternyata setelah klik barang masuk ke keranjang belanja dulu, setelah itu baru check out. Nah itu kan bisnis prosesnya ya seperti itu. Jadi, oh ternyata harus bikin member dulu, setelah jadi bikin member masuk ke katalog produk, klik beli, nanti masuk ke keranjang. Setelah keranjang supaya bisa diproses harus check out dulu. Setelah itu melakukan pembayaran. Nah itu kan proses bisnis e-commerce seperti itu. Nah, itu kan bisa untuk masukan Anda pengembangan sistem gitu. Jadi observasi online itu ditujukan untuk mempelajari bisnis prosesnya seperti apa. Kalau yang wajib riset kan, kalau yang riset di perusahaan kan tentunya sudah mempelajari itu. Nah, untuk yang fiktif itu kita arahkan seperti itu. Ya, ada lagi Pak Sukron? Ada lagi nih Bu dari Pamungkas, pertanyaannya ya. Kalau yang untuk tugas akhirnya kelompok, apakah harus melakukan observasi atau hanya bisa menggunakan alternatif itu ya Bu? Kalau yang kemudian, proyek dan itu wajib diulangi ya. Untuk yang ini kelompok. Ya, kalau yang proyek diminta diulangi itu penjelasannya kelompok. Yang kelompok ya. Yang kelompok itu outline-nya kan proyek Ya, sistem betul. Informasi. Ini saya blok. Kalau yang outline proyek itu wajib PKL atau riset. Wajib PKL riset. Wajib. Karena apa? Karena kalau yang kelompok ini hasil akhir yang ditargetkan adalah diimplementasikan di mitra. Jadi harus ada mitranya, harus ada perusahaan tempat riset atau PKL-nya gitu. Jadi kalau yang ini wajib. Kalau yang observasi itu yang perancangan program. Yang outline perancangan program itu individu bukan kelompok ya. Jadi mungkin saya share lagi yang 3 tadi ya. Ya, itu. Yang 3 tadi ya. Mana tadi? Ini yang ini kayaknya. Nah. Yang ini ya. Jadi ada 3 ini. Yang nomor 1 proyek sistem ini kelompok. Ini ya. Saya ulangi lagi mungkin yang terlambat tadi ya. Proyek sistem informasi ini kelompok dan wajib PKL riset. Gitu ya. Karena kenapa wajib PKL riset? Karena di sini penekanannya adalah menghasilkan aplikasi yang siap diimplementasikan di perusahaan atau mitra. Jadi yang ini tidak ada, ya nanti pada saat riset itu kan ada wawancara, observasi gitu ya. Nah, ini jadi yang kelompok ini wajib riset. Kemudian yang nomor 2, outline nomor 2 ini, perancangan program itu individu, bukan kelompok. Ini sendiri. Targetnya adalah menghasilkan aplikasi juga. Tapi tidak wajib riset. Jadi boleh hasil PKL riset atau boleh
fiktif. Kalau fiktif supaya nanti terarah itu wajib observasi online secara daring gitu ya. Nah, yang ketiga perancangan sistem informasi ini individu juga. Yang ini wajib riset. Tetapi selama pandemi ada tadi yang alternatif ya, yang alternatif misal kesulitan untuk PKL riset, Anda bisa ambil outline yang alternatif gitu ya. Jadi yang menghasilkan aplikasi itu yang proyek Siswo sama yang perancangan program. Kalau yang ketiga itu hasilnya prototipe gitu ya. Yang kelompok itu hanya yang proyek. Yang perancangan program sama perancangan sistem itu individu gitu. Oke, mungkin cukup jelas ya tadi ya. Nah, selanjutnya nih Bu Ani ada pertanyaan lagi. Ini terkait bimbingan dari Gatri Okta. Untuk bimbingan apakah dilakukan secara online nih Bu? Oke, untuk bimbingan nanti dipersilahkan menghubungi pembimbingnya masing-masing ya. Kalau pada era normal itu minimal 8 kali itu 30% boleh via email atau online ya. Nah, tapi selama pandemi itu dipersilahkan jadi lebih banyak online. Kalaupun dosen mau, kemarin sudah diputuskan di rapat pimpinan, kalaupun dosen mau melakukan bimbingan secara offline di kampus diperbolehkan, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jumlah mahasiswa bimbingan. Jadi arahannya misalkan satu orang dosen punya 10 mahasiswa bimbingan. Nah, paling tidak dalam hari itu hanya 2 orang saja gitu. Karena kalaupun nanti 10 orang mau bimbingan bersamaan, nanti gimana kalau dosen lain juga seperti itu? Satu dosen 10, 5 dosen udah 50 gitu. Kalau masuk ruangan mungkin satu-satu, tapi nanti mahasiswa cenderung di luar nanti bergerombol gitu. Nah, jadi nanti untuk yang offline dari sisi dosen sendiri akan ada barangkali kita mau rapat dulu ya dari sesama dosen pembimbing, saya akan mengadakan persamaan persepsi dan rapat tertentu. Jadi nanti supaya kalau mau melakukan offline itu bisa terjadwalkan supaya tidak terjadi penumpukan orang. Seperti itu. Dimungkinkan untuk offline, sudah dipersilakan offline, tetapi ada beberapa aturannya gitu. Selanjutnya ini ada yang tanya dari siapa nih? Ipin, namanya Ipin. Jika ingin riset ulang, syarat tempat riset apa? Kemudian jika riset ke sekolahan, apakah bisa? Gitu. Riset ke sana. Ini maksudnya riset ulang itu mungkin apa? Nggak melanjutkan PKL ya? Mungkin Boleh, seperti boleh. itu mungkin. Nah, tergantung nanti di outline-nya ya. Kalau outline Anda perancangan program karena dititik beratkan pada aplikasi luarannya, maka boleh di sekolahan mau SD, SMP, SMA, SMK boleh silahkan. Tetapi untuk yang perancangan sistem, karena perancangan sistem kan bobotnya tidak lebih berat dari perancangan program. Jadi kalau yang perancangan sistem ya paling tidak SMA. Karena apa? Karena kalau proyek sistem boleh. Jadi kalau proyek sistem jadi yang menghasilkan aplikasi boleh di tempat SD gitu. Karena titik beratnya di aplikasi. Kalau yang perancangan sistem itu kalau Anda risetnya di SD kan, kalau SD jumlah siswa terbatas, kemudian kompleksitas jadwal juga nggak terlalu rumit. Jadi kadang malah sistem usulannya itu jadi ibaratnya karena siswanya sedikit, gurunya sedikit, jadwal mengajar sedikit, perpustakaan buku yang sedikit. Jadi ibaratnya kalau Anda usulkan sistem terkomputerisasi itu malah lebih mudah yang konvensional gitu ya. Nah, tapi kalau levelnya SMA, SMK, satu siswanya banyak, jadwal banyak, jadi misalkan perancangan sistem penjadwalan, nah itu kan jelas apa ya kompleksitas ya, jadi kompleksitasnya ada. Jadi kalau untuk yang offline perancangan sistem sebaiknya minimal SMA atau SMK. Gitu.
Kalau yang selanjutnya, proyek sama perancangan boleh lah, ada. SD, SMP boleh. Oke, siap-siap. Ya, selanjutnya ini Bu ada dari Rio Irfansyah. Pertanyaannya, jika diperlukan data pendukung dari sumber atau instansi selain di tempat riset, bagaimana dengan surat riset? Apakah bisa dibuat surat riset untuk beberapa tujuan? Mengajukan aja yang di itu. Seperti PKL itu boleh. Gitu. Cuma yaitu surat risetnya pakai itu apa? Barcode, QR code itu ya, pakai QR code. Oh iya, jadi tanda tangannya itu berupa QR code ya. Nah, boleh mengajukan satu kali. Oke. Ya, selanjutnya ada lagi nih Bu Ali, dari Maulana ingin bertanya mengenai outline. Bentar, bertanya mengenai outline perancangan sistem informasi, bagaimana cara mahasiswa melakukan pengujian prototipe yang telah dibuat. Nah, karena bagaimana caranya menguji prototipenya? Oke. Yang menguji prototipe menguji antarmukanya. Jadi makanya gini, ini baru di periode ini ya. Kalau sebelumnya hanya hanya tampilan aja, tapi setelah kita bedakan antara wireframe, mockup, dan prototipe itu kan sesuatu yang berbeda. Nah, prototipe itu kan bisa dijalankan. Jadi target utamanya adalah prototipe yang bisa dijalankan tanpa coding. Makanya tadi diarahkan untuk menggunakan software pembuat prototipe. Jadi prototipenya itu nanti bisa dijalankan, antarmukanya bisa dijalankan. Nah, yang diuji itu, contohnya gini, Anda membuat prototipe, misalkan Anda riset di perpustakaan ya, perpustakaan daerah. Di situ Anda membuat sistem peminjaman yang daring karena selama pandemi kesulitan karena belum punya sistem daringnya, peminjam daring. Anda mengusulkan prototipenya seperti apa. Nah, nanti kalau sistem peminjaman kan ada dari sisi front end sama back end. Dari front end itu misalkan jadi misalkan Anda mengujinya gini, misalkan calon anggota atau anggotanya. Nah, itu Anda bisa ambil 5 orang teman Anda untuk menguji antarmukanya. Jadi misalkan klik login-nya seperti apa, misalkan sudah bisa diklik atau bisa login gitu ya, dan seterusnya. Klik menu, tombol simpan, itu bisa, dan seterusnya. Itu contohnya seperti itu. Anda bisa ambil 5 teman Anda untuk anggota. Nah, kalau misalkan dari sisi back end Anda bisa minta petugas perpustakaan di Perpusda gitu ya. Karena kan Anda membuatkan untuk Perpusda prototipenya. Di sana Anda minta untuk uji coba back end-nya bagaimana. Nah, nanti kalau berjalan ya tinggal dicentang-centang aja. Tadi contohnya sudah dikasih di handout-nya gitu ya. Gitu. Jadi yang diuji itu antarmukanya. Seperti itu Pak Sukron. Ya, ini ada lagi nih, menyambung yang barusan Ibu Bu Ani. Software apa yang digunakan untuk membuat prototipe? Jadi bertanya pakai software apa ini Bu yang buat prototipenya itu? Oh, banyak. Mungkin barangkali ada referensi. Tadi contohnya ada MIT, ada Just in Mind, ada Figma. Anda cari aja di Google tuh software pembuat prototipe. Kemarin kita sudah ujikan, jadi sebelum kita masukkan di tugas akhir, di handout-nya sudah dari Prodi. Jadi ini hasil kesepakatan Prodi Kampus Utama dan PSDKU. Itu kita sudah ujikan, dan yang ini tadi itu hasil dari, saya contohkan ini ya. Ini kita buat dengan Just in Mind. Mana ini?
Kita masukkan di sini, di handout-nya sudah ada. Nah, ini. Nah, ini di handout kita kasih contoh, dan contohnya ini, nah ini contoh prototipenya. Contoh ini dibuat dengan Justin Mind. Ini ya. Dibikin dengan Justin Mind yang ini. Ini bikinnya 1 malam jadi. Karena ini hanya prototipe saja, nggak ada coding. Dan ini bisa diklik. Menu-menunya bisa diklik. Ini pakai Justimind. Nah, ini contohnya kita bikin pakai Justimind. Seperti ini. Anda bisa pakai software yang lain, tadi seperti Figma itu bisa juga. MIT dan sebagainya. Gitu. Untuk pengujiannya yang ini tadi ya, pengujiannya ini pengujian antarmukanya seperti ini. Ini nanti tergantung pada menu-menunya apa itu ya, keteraksesannya apa gitu. Itu Pak Sukron. Ya, oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan terkait referensi nih Bu Ani. Jadi referensi untuk yang menggunakan 5 artikel yang dari dosen itu Bu, mungkin ada penjelasan lebih spesifik. Oke, saya contohkan ya. Saya contoh. Jadi Anda bisa masukkan di latar belakang atau apa. Contoh, misalkan Bu, saya nggak tahu tulisannya dosen itu ya. Ini saya contohkan cara ngeceknya ya. Sudah tampil ya Pak Sukron ya? Sudah Bu. Nah, ini Anda cari ini ya, Scholar. Silakan Anda cari Scholar di Google. Nah, Google Scholar ini ya. Ini masuk ke Scholar Google. Misalkan saya contoh pakai nama sendiri. Misalkan saya pengen lihat tulisannya Bu Ani misalkan ya. Barangkali yang bisa saya jadikan referensi gitu ya. Nah, ini akan muncul nama saya ya. Nama, kemudian universitasnya. Dilihat juga universitasnya karena bahkan bisa jadi nama dosen sama dengan nama kampus yang lain gitu ya. Diklik saja namanya. Nah, di sini akan tampil tulisan yang sudah saya buat, yang sudah saya publikasikan. Nih ya. Ini misalkan judulnya ini sistem pendukung keputusan berbasis decision tree. Ini sudah disitasi 48 kali. Tahunnya tapi tahun 2013, berarti nggak bisa dipakai. Nah, misalkan ini, kalau ini buku sebenarnya. Jadi yang tampil di sini ini nggak hanya jurnal, buku ada, ini buku-buku saya gitu kan. Nah, ini buku tahun 2017. Nah, misalkan saya bikin aplikasi kayak apa ya, penjualan gitu ya. Nah, ada nggak yang bisa saya jadikan referensi? Nah, oh ini ada, ternyata ini penjualan 2018 masuk nih. Saya klik judulnya. Saya klik ini. Nah, di sini akan diarahkan ke publikasi papernya kan. Nah, ini muncul punya saya nih. Nah, di sini Anda klik PDF, download this PDF file. Nah, ini saya open ya. Nah, di situ Anda bisa gunakan sebagai sumber referensinya. Jadi misalkan yang mau dikutip apa gitu kan, ini jurnalnya, volumenya ada gitu. Itu ya. Terus misalkan, jadi caranya seperti itu. Nanti bisa pakai ya nama-nama dosennya kan tahu. Atau misalkan mau nih e-learning, saya bikin e-learning. Ya tinggal diklik saja. Ini kan. Nah, ini kan akan muncul. Nah, ini akan muncul, cari yang download PDF. Nah, ini ada PDF-nya. Ada PDF-nya, Anda download. Minimal 5 ya. Pakai 5 artikel dosen BSI. Gitu.
Nah, ini nanti tampil, Anda bisa kutip, yang mau dikutip di bagian mananya gitu. Biasanya yang paling gampang itu bisa kita masukkan di latar belakang sama di landasan teori. Kalau bab 3 itu kan bab 3, bab 4 kan pembahasan. Nah, jadi biasanya diletakkan di bab 1 dan bab 2 sebagai latar belakang masalah atau sebagai landasan teori gitu ya. Itu cara penggunaannya ya untuk yang 5 artikel dosen tadi. Nah, ini contoh yang pakai metode, misalkan Anda pakai metode prototyping, nah pengen pakai referensinya ini, nah itu kan bisa seperti ini. Jelas ya, mungkin jelas Pak Sukron. Ya, cukup jelas ya. Silahkan, mungkin barangkali ada lagi kan, masih ada setengah jam lagi. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Oh ya, ini ada. Silahkan. Suaranya kecil ya? Ini Pak, saya mau tanya, itu kan saya ada bisnis online. Apakah itu bisa saya pakai untuk referensi judul atau buat tugas akhirnya gimana Pak itu Pak? Ya, gimana nih Bu Ani? Jadi mahasiswa ini punya bisnis online sendiri. Mungkin dia mungkin pengen riset sendiri mungkin. Oh, bisa mungkin. nanti ambil yang nomor 2. Bikin aplikasi yang perancangan program ya. Bisa pakai itu. Atau mau yang perancangan sistem? Misalkan untuk kelompok itu pakai yang itu ya Pak, yang nomor 1 ya? Ya, kalau kelompok yang nomor 1 bisa. Baik, terima Tapi kasih. kalau yang kelompok harus ada mitra. Oh, gitu. Harus ada mitra dan siap, dan aplikasinya siap diimplementasikan di mitra atau perusahaan. Kalau yang kelompok ya, kalau yang individu tidak. Jadi kalau punya sendiri itu bisa masuk di nomor 2 yang perancangan program atau perancangan sistem. Bisa masuk yang outline, tapi yang individu ya. Untuk outline yang kelompok, karena harus ada nanti kan serah terima ke mitra juga. Mitra. Oh, baik Pak, terima kasih Bu, Ibu. Ya. Okay. Ya. Ya, silakan ada lagi. Bisa melalui fitur chat atau langsung, silakan. Mudah-mudahan sudah jelas. Ya, semoga ini sudah kalau memang paham sudah semua. Jelas, ya kalau memang sudah paham, alhamdulillah ya. Nanti selama bimbingan TA sampai nanti ujian sidang, sampai nanti revisi, sampai nanti wisuda ya. Kalau Anda ada kendala, saya mohon untuk nanti jadi kalau ada kendala ya mau tanya saya, jangan tanya Japri ya. Soalnya kalau misalkan tanya WA pribadi, sedangkan dalam satu hari ada 10 mahasiswa tanya, pertanyaannya sama gitu. Waktu saya kan nggak hanya untuk balesin WA ya. Nah, kalau saya sih arahannya nggak usah malu sama temannya, teman sendiri ya. Nggak usah malu, nggak usah takut ya. Kalau ada kendala mau tanya sesuatu, tanya saja langsung di grup. Sudah saya adakan grup mahasiswa semester akhir ya. Nanti tanya saja di situ. Harapannya kalau beberapa teman Anda punya permasalahan yang sama kan satu jawaban gitu loh. Artinya nggak saya harus jawab satu-satu gitu. Itu jadi kalau ada kendala dan butuh solusi nanti di share saja tanya saja di WA grup yang semester akhir gitu loh. Harapannya dari prodi sendiri juga saya senang sekali kalau mahasiswa nanti bisa lulus tepat waktu semua gitu. Karena itu juga berpengaruh, berdampak pada akreditasi prodi gitu ya. Jadi memang dari prodi ya pengennya semua lulus tepat waktu gitu ya. Jadi kalau ada kendala di share saja di grup, nanti akan saya bantu untuk solusinya. Makanya kalau terutama untuk mahasiswa semester akhir nih, saya paling cerewet nih. Kemarin yang PKL aja saya ingetin, ayo upload. Yang belum segera daftar HER. Walaupun sudah saya ingatkan juga ternyata ada yang kelewatan juga WA pribadi sama saya, Bu, saya kelewatan. Aduh, padahal sudah saya ingatkan supaya apa? Supaya bisa perbaikan dan bisa mendaftar di periode 1. Kalau terlewat ikut perbaikan nilai,
nggak bisa mendaftar di periode ini, berarti nanti Anda mendaftar di periode yang 2, biasanya dibuka di bulan Agustus. Nah, karena dibuka di bulan Agustus, otomatis lulusnya mundur lulusnya mundur 1 semester. Kalau lulusnya mundur, berarti kan Anda masih butuh waktu butuh waktu kuliah kan, waktu tambahan. Nanti harus ada biaya tambahan, registrasi tambahan. Namanya biaya perpanjangan semester. Kalau kemarin terakhir itu 750 per semester untuk perpanjangan 1 semesternya. Kalau nggak naik ya, nah mudah-mudahan nggak naik. Belum lagi nanti tentunya semakin Anda tidak tepat waktu lulusnya, biaya pun juga akan membengkak gitu ya. Jadi harapannya sih mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Nanti saya wanti-wanti lagi untuk yang masuk ke daftar mahasiswa berhak TA, tolong dimanfaatkan bimbingan semaksimal mungkin. Kalau bimbingan, insya Allah 90% nanti pada saat ujian sidang TA, asalkan nggak copy paste, nanti ujian sidang TA saya yakin 90% Anda lulus. Kalau Anda bimbingannya rajin, TA-nya mengerjakan sendiri, bukan hasil copy paste, itu 90% saya yakin pasti lulus. 95% bahkan pasti lulus gitu ya. Tapi kalau Anda bimbingannya malas-malesan, biasanya mahasiswa gini, ada yang awal-awal malas-malesan. Begitu seminggu mau pendaftaran TA baru datang ke dosen pembimbing bawa bab 1 sampai 5 gitu kan. Tentu kualitasnya akan beda dengan yang rajin bimbingan itu ya. Dengan yang rajin bimbingan dengan yang tidak rajin itu akan berbeda kualitasnya. Itu jadi saya wanti-wanti untuk yang nanti berhak mendaftar TA di periode 1, rajin bimbingan, selesaikan tepat waktu supaya bisa lulus tepat waktu gitu ya. Untuk yang kemarin terlewat mengikuti HER perbaikan nilai, fokus ya, nanti rajin-rajin cek di web. Kalau dibukakan ujian HER, mendaftar untuk perbaikan nilai dan siap-siap targetnya adalah di bulan Agustus nilainya sudah beres semua karena nanti periode 2 akan dibukakan di bulan Agustus gitu ya. Jadi jangan sampai nanti sampai Agustus nilainya masih ada yang bermasalah. Nanti mundur lagi gitu kan. Jadi tolong itu benar-benar Anda sudah semester akhir ini harus benar-benar rajin gitu ya supaya nanti lulus tepat waktu. Itu sih pesan terakhir dari saya Pak Supran. Ya, ini ada satu lagi Bu mungkin terkait biaya pendaftaran dan wisuda. Mungkin nanti bisa dilihat di ruang mahasiswa Ibu Ani ya. Untuk biaya pendaftaran TA-nya berapa, kemudian wisuda itu nanti bisa dilihat di web dan nanti bisa dikonfirmasi. Biasanya ada surat edarannya. Iya, biasanya ada surat edaran dan biasanya kalau ada kenaikan ya nggak jauh-jauh dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan 620. Kalau wisuda kan nanti setelah lulus ya, setelah sidang TA. Kalau untuk biaya bimbingan tahun sebelumnya itu 620. Jadi kalau ada kenaikan ya biasanya nggak jauh-jauh dari itulah. Gitu. Seperti itu. Ada lagi Pak Sukron? Kayaknya sudah nggak di. Ini paling ada yang minta materi nih Bu Ani. Untuk materi hari ini bisa di-share di grup nanti. Ya, nanti saya share di grup ini ya, grup mahasiswa semester akhir ya. Ada yang belum masuk, yang belum masuk nanti ya saya saja. Oke, ada lagi mungkin yang ingin tanyakan lagi? Masih 15 menit. Kayaknya sudah paham semua ini Bu Ani kayaknya. Ya, alhamdulillah. Cukup ya. Ya nanti tadi itu ya. Nanti bisa dipelajari lagi untuk materinya, dibaca-baca, kemudian sering-sering bimbingan. Jangan ditunda-tunda kan biasanya kendalanya ditunda-tunda. Ditunda-tunda nanti ketika mepet baru langsung istilahnya apa ya? Istilahnya bingung ya Bu Ani ya. Baru mepet. Ngejar-ngejar